Ini kan perintah Yesus jangan berzina seperti Muhammad yang menjinahi budaknya Hafsah. Maria Kiptia itu di At-Tahrim ayat 1. Itu perintah Yesus. Jelas orang Kristen nggak ada yang menjinahi budaknya seperti Nabi Nuh. Itu satu perintah Yesus. Jangan membun-bun. Nah, sama. Orang Kristen juga nggak ada yang membun-bun, yang memotong kaki tangan. Itu orang Kristen nggak ada, karena Yesus nyuruh jangan membunuh. Nggak ada, nggak seperti Muhammad yang memotong tangan, menimpa dengan batu, menjemurnya di matahari. Itu fakta di lapangan, benar orang Kristen tidak seperti Nabi Muhammad seperti demikian. Tertulis di hadis mana Pak Prof? Nah itu. Terus ya, Yesus bilang, jangan mengingini milik sesamamu. Ya, baik istri, budak, apa segala macam. Nah, Yesus itu juga nyuruh orang Kristen jangan mengingini istri anak menantumu seperti Muhammad yang terdapat di Quran juga. Ya, dia menginginkan Zainab, istri anak menantunya sendiri, ya, lalu dinikahi, diceraikan terus dinikahi. Nah, Yesus tidak mengajarkan demikian. Fakta di lapangan orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Anak mantunya disuruh, ceraikan, anak angkatnya disuruh nyeraikan, terus nanti dinikahi. Nggak ada, itu fakta banget di lapangan. Orang Kristen tuh nggak kayak gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman udah simak video yang barusan tadi yang di depan itu ya. Ya silahkan teman-teman sebarluaskan video itu. Bila perlu kasih translate dalam bahasa apapun, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa apapun, sebarkan di seluruh dunia agar seluruh dunia tahu bahwa ada seorang wanita kafir menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penghinaan yang sangat keji sekali. Dan sampai saat video ini dibuat, wanita itu belum dihakimi, belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini kan perintah Yesus jangan berzina seperti Muhammad yang menjinahi budaknya Hafsah. Maria Kiptia itu di At-Tahrim ayat 1. Dengan kejinya wanita ini menuduh Rasulullah berzina dengan mengangkat narasi perbudakan di masa lampau yang dia nggak paham tentang fikih perbudakan dalam Islam itu seperti apa. Dia nggak paham tentang bagaimana akad milkul yamin. Dia nggak paham apa saja syaratnya untuk menjadikan seorang budak ini sebagai istri. Dia nggak paham tentang itu. Dia simpulkan sendiri bahwa Rasulullah menzinai Maria Kiptia. Maria Kiptia itu budak yang dijadikan istri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Kristen juga nggak ada yang membun-bun, yang memotong kaki tangan. Itu orang Kristen nggak ada, karena Yesus nyuruh jangan membunuh. Nggak ada, nggak seperti Muhammad yang memotong tangan, menimpa dengan batu, menjemurnya di matahari. Itu fakta di lapangan, benar orang Kristen tidak seperti Nabi Muhammad seperti demikian. Dia mempelintir sesuatu yang memang ada dalam agama Islam. Memang ada dalam agama Islam hukuman potong tangan, ada hukuman kisos, ada hukuman rajam, dilempar batu sampai mati orang-orang yang berzina. Ada memang seperti itu. Tapi nggak sembarangan itu bisa diterapkan. Ada aturan-aturan yang nggak sembarangan orang kafir di pinggir jalan diambil terus dipotong tangannya, nggak begitu konsepnya. Tapi karena memang orang ini dia bertujuan untuk merusak citra baik, yang merusak kemuliaan Islam gitu ya. Seolah-olah Islam ini adalah agama yang buruk. Dia ambillah suatu kebenaran dalam Islam, dia pelintirkan sendiri, dia belokkan sendiri maknanya. Nah, Yesus itu juga nyuruh orang Kristen jangan mengingini istri anak menantumu seperti Muhammad. Anak mantunya disuruh, ceraikan, anak angkatnya disuruh nyeraikan, terus nanti dinikahi. Nggak ada, itu fakta banget di lapangan. Orang Kristen tuh nggak kayak gitu. Ya. Narasi yang dia sampaikan itu sama persis seperti sebuah channel yang sempat viral, yaitu namanya Sunnah Nabi. Namanya channelnya Sunnah Nabi, tapi ini isinya penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fitnah dari channel ini, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu merampas istri anak angkatnya. Bahkan dia menampilkan sebuah visual yang tidak pantas yang dia sematkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Agatha ini mirip teman-teman sama channel Sunnah Nabi ini. Ya, namanya Sunnah Nabi tapi isinya menghina Rasulullah. Kita juga jadi bertanya-tanya tentunya, apakah ada hubungan antara Agatha dengan admin channel Sunnah Nabi? Admin channel Sunnah Nabi ini sempat MUI meminta pihak kepolisian untuk menangkap ini orangnya. Tapi sayang sekali sampai sekarang tidak ada kelanjutan berita mengenai channel Sunnah Nabi ini, apakah sudah tertangkap
pemiliknya atau belum. Begitupun juga berita tentang Agatha, sampai video ini dibuat pun masih belum ada berita selanjutnya ya. Kemungkinan polisi masih mengupayakan hal tersebut. Sekitar 1 hari yang lalu, Agatha muncul melakukan sebuah live streaming bersama Elia Miron. Dalam live streaming itu, Agatha mengatakan bahwa dirinya ada di Rusia. Boleh ya nanti DM ya sama Elia Miron ya. Nanti saya kasih tahu alamat saya di Rusia ya. Kebetulan kemarin itu Romo membantu saya, gitu ya. Ada kenalan di Rusia. Tahu kan saya posting kan Romo yang di Rusia kan? Oh iya, betul. Oke, jadi aman lah ya. Itu menjawab kekhawatiran teman-teman. Soalnya banyak yang bilang kok nggak pernah live lagi gitu. Ternyata sekarang sudah ya baik-baik aja. Ya, nanti pokoknya dari Rusia, terus saya emang ada rencana jalan ke Yunani. Kan tahu ya, perjalanan ke Yunani itu hampir 17 jam ya. Gitu. Jadi ya kalian pinter-pinter lah menyikapi keadaan. Tapi di sana emang jangan terlalu kangen ya. Di sana emang sendiri atau gimana? Nanti kalian bisa minum wine kok. Di sana sendiri atau gimana? Sendiri atau ada saudara atau apa? Iya. Ada aku bersama orang-orang ini. Oh ya. Ya. Jadi enggak ya. Nah, itu kan kelihatan dia live dengan Elia Miron, begitu dekatnya ya percakapannya. Elia Miron ini sempat viral juga ya, dia itu pernah meminta Kementerian Agama untuk mereformasi Al-Quran. Ini kurang ajar juga nih orang kan. Kelihatan dekat sekali hubungannya antara Elia Miron dengan Agatha. Bahkan Agatha mengatakan, kalau mau ngebantu saya DM aja ke Elia Miron, nanti saya kasih alamat saya ke Elia Miron. Dan Agatha juga menyebutkan ada Romo yang membantu saya. Pertanyaannya Romo siapa tuh yang dimaksud, dari gereja mana? Dan liciknya ini orang, selain ngaku dia ada di Rusia juga, kalau saya sih nggak percaya dia ada di Rusia ya, kemungkinan masih ada di Indonesia, tapi pengakuannya dia ada di Rusia. Nah, liciknya juga kelihatan dari live streamingnya. Perhatikan live streamingnya, ada yang janggal. Itu adalah sebuah video call yang ada di laptop lalu di live streamingkan di akunnya Elia Miron. Agatha ini nggak berani memakai akun sendiri. Kemungkinan Agatha takut ya untuk dilacak keberadaannya ada di mana. Sehingga menggunakan akun Elia Miron dibuatlah sedemikian rupa agar sulit untuk dilacak keberadaannya. Dari sini aja udah kelihatan betapa paniknya Agatha, teman-temannya, udah stres tuh hidupnya. Dan Elia Miron ini patut juga diduga ya, dicurigai bahwa dia berperan di balik bersembunyinya Agatha, di balik persembunyiannya Agatha. Perlu diselidiki nih Elia Miron ini. Kalau memang Agatha merasa dirinya benar, semua yang diucapkan benar, dia katakan Rasulullah berzina, inilah itu. Kalau dia merasa benar dengan ucapan-ucapannya itu, silahkan buktikan di pengadilan. Ngapain harus kabur-kaburan seperti itu sampai ngaku ada di Rusia segala. Dipikir segampang itu mengelabui pihak kepolisian, ya kita tunggu aja pergerakan dari pihak kepolisian. Masyarakat sudah ada yang melaporkan, sudah ada yang memviralkan ya, memperlihatkan bukti-bukti perkataannya Agatha ini. Ya tinggal pihak kepolisian saja, teman-teman. Kita tunggu nih pihak kepolisian. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.